STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidan, wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, di antara sebab terjadinya perselisihan adalah salahnya dalam memahami nasul Quran dan nasul sunnah, dan salah pula dalam memahami kaidah yang disebutkan oleh para ulama Islam. Dan ketika terjatuh dalam kesalahannya sangat fatal. Di antaranya adalah Islam Nusantara yang mereka menjadikan budaya atau adat di sebuah negeri itu sebagai ajaran Islam, tanpa ada memahami kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para ulama. Ya, oleh karena itu pada malam ini kita akan mencoba membahas tentang kaidah al-adatul muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sebuah hukum. Kapan budaya, kebiasaan, dan adat itu menjadi sebuah hukum? Sebelum kita membahas dan menyebutkan contoh-contohnya dan syarat-syaratnya, ada baiknya untuk kita mengenal apa itu al-adah. Al-adah ma'khudatun minal audi wal muawadati wa huwa tikrar. Al-adah adalah kalimat yang diambil dari kalimat al-aud, yang artinya selalu berulang-ulang. Ya, selalu dilakukan, ya, berkesinambungan. Itu namanya al-adah. Adapun al-muhakkamah, al-adatul muhakkamah. Apa itu al-muhakkamah? Al-muhakkamah ma'khudatun minal hukmi, diambil dari kalimat al-hukum, yaitu al-faslu wal qada bainan nas, ya, ketetapan, keputusan di antara manusia. Adapun secara istilah para fuqaha yang disebut dengan al-adah wal al-amrul al-mutaqarrar indal aghlabin nas atau inda ba'dihim hatta yakuna mutaqabbilan ghairu mustankir wala mustaghrib. Yang namanya adat di sisi para fuqaha adalah perkara yang diulang-ulang, ya, di kebanyakan manusia. Ini amalan, kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan oleh kebanyakan manusia atau sebagian dari manusia. Hatta yakuna muqbilan ghairu mustankir. Ya, terkadang perkara tersebut dilakukan dan tidak ada yang mengingkarinya, dan tidak dianggap aneh dalam sebuah masyarakat. Itu namanya apa? Al-adah. Ya, kita berbicara secara definisi. Ya, kita tidak berbicara secara hukum syar'i dulu nih. Yang namanya adat adalah kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan manusia atau sebagian manusia, yang perbuatan tersebut tidak dianggap terlarang dan juga tidak dianggap apa? Aneh.
Iya, dan perkara ini di antara satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Sebagaimana mungkin yang sudah pernah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Di negeri kita, memegang kepala, ini aib atau tidak? Aib atau tidak? Apalagi anak kecil memegang kepala orang tua. Ini secara uruf, secara kebiasaan di negeri kita adalah sesuatu yang mustangkir, sesuatu yang diingkari dan sesuatu yang aneh. Ya, tetapi di belahan Arab sana, ya, anak kecil memegang kepala orang tua itu biasa, nggak ada masalah. Jadi kalau kita lagi duduk bersaf dalam sholat, lagi zikir misalnya, kan sebagian orang yang di saf di depan kan sudah keluar. Apakah yang besar, apakah yang dewa, yang kecil, itu biasanya kita duduk, ya, misalnya duduk seperti ini bersila, diambil kepala kita satu. Satunya kepala di samping kita dipegang, tidak jalan dia. Biasa. Tidak ada yang mengingkarinya. Jadi itu bukan sesuatu yang aib. Faham ya? Sehingga bisa menjadi adat di tempat, kebiasaan di tempat mereka, tapi belum tentu biasa di tempat kita. Faham? Jelas ya? Nah begitu juga misalnya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, kentut. Di tempat kita kentut biasa nggak? Hah? Kentut gitu nggak biasa? Hah? Nggak biasa ya? Malu. Tapi kalau sudah sama teman yang kita saling kenal, biasa nggak kentut? Hah? Apa? Gitu. Tanding besar kentut. Tapi masa kentut lah. Yang lain coba. Memegang, mohon maaf, memegang yang di belakang. Aib nggak tempat kita? Wih, gimana kabarnya? Dipukul di belakang sini. Biasa nggak? Biasa nggak? Bukan hal yang mustaghrab atau bukan hal yang mustangkir. Tapi di tanah Arab, antum pegang belakangan orang tuh, antum berarti ngajak perang sama dia. Ini aib besar buat mereka. Bisa antum memegang belakangan orang di Arab sana, hati-hati. Tapi kalau antum pegang kepala dia, antum putar-putar kepala dia, nggak ada masalah. Ya, antum pegang jenggotnya, itu biasa di sana. Tapi jangan pegang apa? Nah, ini bahaya sekali pegang ini. Berarti kita ngajak perang. Paham di sini ya? Jadi setiap kita berbicara secara uruf, secara kebiasaan. Setiap daerah itu memiliki kebiasaan sendiri-sendiri, yang itu menjadi sesuatu perkara yang dimaklumi di kalangan mereka. Nah sekarang, apakah itu semuanya bisa menjadi sebuah hukum? Nah ini akan menjadi pembahasan kita. Jelas ya? Nah, apa dalilnya dari Al-Quran ataukah dari As-Sunnati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kebiasaan adat itu bisa menjadi hukum? Kan disebut tadi apa? Al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Mana dalilnya? Datang dalil dari Al-Quranul Karim dalam surah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 228, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan bagi wanita, ya, dia mendapatkan kewajiban semisal dengan hak yang diberikan kepadanya dengan cara yang ma'ruf. Faham? Nah di sini di dalam kita menafkahi istri, apa standarnya? Seseorang itu telah memberikan, ya, kepada istrinya kebutuhan. Apa standarnya? Itu standarnya kembali kepada uruf. Syariat tidak menentukan satu hari kasih uang 200.000, satu hari kasih uang 50.000, satu hari kasih uang 100.000. Tidak ada batasannya. Oleh karena itu kaidah disebut oleh para ulama, idza syara Allahu syar'an falam yuhaddid fa huwa yarji ila al-uruf. Ketika Allah dan Rasulnya mensyariatkan sebuah perkara, kemudian tidak ditentukan batasannya berapa, maka itu kembali
kepada kebiasaan. Ya, nah kalau menurut kebiasaan ada seorang istri sehari dikasih jajan 50.000, ini sudah ma'ruf di kalangan kita sudah. Berarti kita sudah menunaikan apa? Kewajiban kita sebagai seorang suami. Iya. Nah begitu juga misalnya, ini kita berbicara di atas di atas standar ya. Dia punya anak 10, dikasih jajan 5.000, ini kan sudah di bawah standar. Ini kita berbicara di atas standarnya berapa? Ya, kalau di tempat kita menafkahi istri kita atau keluarga kita sehari berapa kali makan? Berapa kali makan? Makan pagi, makan siang, makan malam. Itu yang ma'ruf di kalangan kita. Bisa saja di sebuah negeri yang lainnya, dengan dia memberi makan 1 hari 2 kali kepada istri dan anak-anaknya, itu sudah ma'ruf di kalangan mereka. Mafhum? Ya. Atau misalnya kita kan diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah memerintahkan kepada kalian untuk beribadah semua kalian hanya kepada Allah, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baik. Bagaimana bentuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua? Di tempat kita ada anak yang tinggal satu kota dengan orang tuanya, dia tidak datangi orang tuanya di hari raya, ini aib enggak? Dianggap sebagai anak durhaka atau tidak? Sudah, syariat menghukumi dia anak durhaka. Tinggal satu kota, bapak dan ibunya di kota tersebut, dalam 1 tahun enggak pernah dia datangi anaknya, orang tuanya. Nah, orang tua seperti ini, anak seperti ini dianggap dalam sebuah uruf kita sebagai anak yang durhaka. Inilah disebut dengan al-adatu muhakkamah. Faham? Tetapi kalau seandainya sesuatu perkara yang sudah ada timbangannya di dalam agama, ini batasannya, ya sudah, kembali kepada apa yang telah diatur dalam agama. Namun ketika di sana tidak ada batasan yang dibatasi dalam syariat, kembali kepada uruf. Faham? Baik. Dalil yang kedua hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Hindan binta Utbah radhiyallahu taala anha qalat, Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun wa laysa yu'tini ma yakfini waladi illa ma akhadtu minhu wa la ya'lam. Faqala khudhi ma yakfiki waladaki bil ma'ruf. Nabi SAW ya, didatangi oleh Hindun bintu Utbah. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan rajulun syahihun, laki-laki yang sangat kikir, pelit. Ya, kita ketahui bahwasanya ghibah adalah perkara yang diharamkan dalam syariat Islam. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, al-ghibah dzikru akhaka ma yakrah. Ghibah itu adalah menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia benci. Iya. Nah, kira-kira benci enggak seorang laki-laki dilaporkan dia itu pelit? Benci enggak? Benci. Nah, sahabiyah ini dia mengucapkan kalimat, dia menyebutkan ghibah enggak di sini? Hah? Zahirnya itu ghibah, tetapi ini ghibah yang dibolehkan. Ya, di antara ghibah yang dibolehkan, seseorang ingin melamar seorang laki-laki, dilamar oleh laki-laki, maka dia tanya kepada orang yang mengerti laki-laki tersebut, siapa yang berhak untuk saya nikah? Datang seorang sahabiah kepada Nabi SAW, dia menyebutkan si fulan dan si fulan datang melamarku. Rasulullah mengatakan, kalau si fulan dia itu pelit, kalau yang satunya dia itu suka memukul, maka nikahlah si fulan. Ya enggak? Di sini dibolehkan. Ya, ketika ada hajat yang memang penting untuk kita mengetahuinya, tetapi enggak ke semua orang kita cerita. Ada siapa saja yang hubungi dia, saya mau dilamar, kira-kira menurut kamu siapa? Siapa yang saya pilih? Nanti telepon lagi orang lain, tanya lagi. Ini sudah buka pintu ghibah, tetapi kita tanya kepada orang yang memang punya kompeten dalam berbicara dalam masalah ini. Dia punya ma'rifah. Enggak ke semua orang kita cerita.
Begitu juga sahabiah ini, dia cerita kepada Rasul untuk bertanya tentang hukum. Dia bukan maksud untuk membuka aib suaminya. Ya, bukan ini jadi dalil buat ibu-ibu. Ya, hari pagi ini chattingan sama umat pula, cerita suami saya pelit, kikir, nggak pernah pun diajak makan bakso pun nggak pernah. Boro-boro diajak makan Pizza Hut. Bakso 5.000 nggak pernah diajak makan, pelit. Nanti 1 jam lagi ada umat chatting lagi sama orang itu. Nanti ada 1 hari ada 10 orang akhwat chatting, semuanya diceritain. Ini ghibah, nggak boleh, haram. Tetapi sahabiah ini dia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia ingin meminta solusi. Jadi boleh seseorang meminta kepada orang yang bisa memberikan solusi kepadanya apa yang sedang dihadapi. Faham ya? Bukan ke sebuah orang dia cerita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, wanita ini mengatakan, dia tidak memberikan kepadaku uang apa yang mencukupi diriku dan anak-anakku. Illa ma akhadtu min wa la ya'lam. Tapi saya mengambil uang dia dalam keadaan dia tidak ketahui. Apakah boleh saya mengambil? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah dari harta suamimu walaupun dia tidak ketahui apa yang mencukupi dirimu dan apa yang mencukupi anakmu dengan ma'ruf. Apa misalnya? Ya sudah, cukup makan sehari 3 kali, itu yang diambil. Jangan diambil uang suaminya, ya, ambil uang suaminya untuk pasang untuk mengisi arisan. Arisan 1 bulan 3 juta. Ambil uang suami, nggak dikasih uang. Ambil uang suami, kasih arisan 3 juta. Ini ma'ruf nggak kira-kira di tempat kita? Hah? Nggak ma'ruf ya. Tapi kalau seandainya membeli makan, boleh nggak? Ma'ruf nggak? Beli makan di pagi, pesan makanan. Siang beli Pizza Hut. Malam beli steak misalnya. Ma'ruf gak? Hah? Ma'ruf gak kira-kira? Sekali makan siang 300.000, malam 300.000. Ma'ruf gak di sini? Hah? Gak ma'ruf ya? Tapi yang di sini adalah ma'ruf, apa yang mencukupi seseorang itu tegak badannya dan anak-anaknya. Bisa difahami ya? Jadi boleh ibu-ibu kalau seandainya suaminya tidak memberikan uang yang cukup untuk belanja, untuk makan, boleh dia mengambil uang suaminya tanpa diketahui. Tapi bil ma'ruf ya ibu-ibu, bukan ngambil uang suami, ya balenin teman-teman makan Pizza Hut. Bukan. Tapi apa yang ma'ruf untuk dirinya dan keluarganya. Ini demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sedikit kita keluar dari permasalahan. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat ini rahmati oleh Allah. Ada sisi keterkaitan apa yang sedang kita bahas di malam hari ini. Mungkin sedang rame di Palu sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala syahid kepada saudara-saudara kita yang meninggal dari kalangan muslimin, dan semoga Allah memberikan kesabaran bagi orang-orang yang masih hidup dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya bertobat dan kembali kepada Allah. Iya. Apa hukumnya menjarah tokoh-tokoh, ya, mengambil barang yang bukan milik mereka? Apakah dibolehkan ataukah tidak? Baik. Di sini pertama saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, berilah makanan kepada orang yang lapar. Disebutkan dalam hadis. Sehingga ketika ada seseorang dalam keadaan kelaparan dan dia tidak punya makanan dan kemudian dia mati, sementara tidak ada satupun yang memberi makanan di kampung tersebut, semuanya berdosa. Ini dalam kondisi dia sangat membutuhkan, tidak ada yang membeli dan tidak ada cara untuk dia beli. Maka seluruh kampung itu hukumnya berdosa. Dia mati, semuanya kena dosa. Karena hukum memberikan makanan kepada orang yang sangat membutuhkan makanan dan ditakutkan dia itu bisa mati, itu hukumnya fardhu kifayah. Berarti boleh seseorang itu mengambil sesuatu yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Mengambil harta seseorang hukum asalnya tidak boleh. Namun ketika dalam keadaan darurat, Allah katakan dalam Al-Quran, "Famanitturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaih." Barang siapa yang seseorang itu dalam keadaan dia terjepit darurat. Ya, darurat di sini disebutkan oleh para ulama
dia takutkan bisa membuat dia mati atau mendekati dengan kematian, maka tidak dosa baginya selama itu bukan sesuatu keinginan hatinya, tapi karena dia terpaksa, dan juga tidak berlebih-lebihan. Nah sekarang yang paling dibutuhkan ketika hilangnya makanan, tidak ada makanan, apa yang paling dibutuhkan? TV kah? Radio? HP? Atau apa? Atau uang? Hah? Boleh nggak? Enggak, yang paling dibutuhkan adalah makanan. Kalau seandainya dia masuk ke sebuah toko, dia ambil apa yang bisa mencukupi dirinya. Jangan dia ambil toko orang kesempatan untuk buka toko di rumahnya. Ini haram, nggak boleh. Karena kita berbicara dengan batasan-batasan tertentu. Faham sini? Ada roti di situ, ada 2 roti, dah makan. Jangan misalnya apa diambil, komputernya diambil, tipnya diambil, TV-nya diambil. Ini namanya nyolong, mencuri, nggak boleh. Haram hukumnya. Walaupun dalam keadaan apa, keadaan darurat nyuri TV orang, apa darurat nyuri tip orang, tapi dalam keadaan darurat di sini adalah apa? Makanan yang itu untuk menegakkan punggungnya. Tapi kalau seandainya dia di kulkas masih banyak makanan, tapi untuk mengambil yang lebih, ya nggak boleh, haram. Tapi di sini dengan batasan yang itu bisa menghilangkan mudarat pada dirinya, bukan untuk menambah isi kulkas. Bisa difahami? Subhanallah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dari hal yang saya sebutkan, ya, menunjukkan kepada kita sangat penting ilmu itu dalam kehidupan kita. Gak bisa kita terlepas dari ilmu, gak bisa. Di setiap detik, setiap saat, setiap keadaan, setiap kondisi kita butuh ilmu agama, butuh bimbingan dari Al-Quran dan Sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh sangat indah apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad mengatakan an-nas yahtajuna lil ilmi akthar min ihtijajihim bisyirabi wa ta'am. Kebutuhan manusia kepada ilmu agama itu lebih dibutuhkan daripada cuma sekedar makan dan minum. Karena makan dan minum dibutuhkan oleh manusia sehari sekali atau 2 kali. Adapun kebutuhan manusia kepada ilmu agama bi'adadil anfas. Sebanyak mana dia bernafas, sebanyak itulah dia membutuhkan ilmu. Ya, sehingga dalam masalah ini manusia dibagi menjadi 3 golongan. Ada di antara dia akhirnya dia menjaga dirinya untuk tidak mengambil sesuatu apapun, biarkan saya mati dalam keadaan lapar. Mati dalam keadaan lapar. Padahal dalam syariat dibolehkan untuk dia mengambil apa yang bisa menegakkan punggungnya. Tapi karena saya harus jaga diri, nggak boleh ngambil lapar. Ini kan karena apa? Karena kejahilan. Atau ketika sholat terjadi gempa masih sholat, wah pokoknya saya ini harus khusyuk nih sholat. Ini kan karena apa? Karena minimnya ilmu. Coba dia punya ilmu, dia akan mengerti apa yang harus dia bersikap ketika kondisi seperti ini. Jelas ya? Baik. Nah yang kedua, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jenis yang kedua, orang yang bermudah-mudahan. Oh ini kan kita dalam keadaan darurat ini, lagi dalam kesempatan, dalam keadaan gempa dan lain sebagainya, nyolong semua punya milik orang, dosa juga. Jadi di sini dia naudzubillah keliru, di sini juga mendapatkan dosa. Tapi orang yang mereka belajar menuntut ilmu agama, di kondisi apapun dia subhanallah terbimbing, selamat daripada dosa. Ya, dia mengambil apa yang kira mencukupi untuk dirinya, sudah selesai. Ya, dengan ilmu yang dia ketahui. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan tidak dipotong tangan orang yang mereka mencuri dalam keadaan dia tidak punya makanan dan tidak ada sesuatu yang bisa dia beli, dan juga tidak ada orang yang memberikan kepadanya. Tidak dipotong tangannya walaupun dia mencuri barang-barang yang mahal. Faham ya? Kan ada makanan yang mahal kan? Ada ya? Taib. Tidak dipotong tangannya. Faham di sini? Makanya ditanya kepada para ulama, di Arab Saudi itu ada namanya Bin Daud. Itu supermarket besar. Kemudian ada didapatkan orang mencuri di situ. Apa yang harus kami lakukan? Dijawab oleh para ulama, dirinci. Kalau seandainya memang dia mencuri dalam keadaan tidak ada makanan yang dia makan, terpaksa dia mencuri untuk dia dan anak-anaknya menunggu di rumah, maka itu sudah menjadi kewajiban muslimin untuk memberikan makanan kepada orang yang tidak mampu.
Luar biasa ya ajaran Islam. Luar biasa. Nah, tapi ajaran yang bukan ajaran Islam, bukan daripada qanun yang diatur dalam Islam. Ya, mereka kan nggak ada menimbang orangnya. Pokoknya nyuri dilaporin, walaupun cuma nyuri nanti sebatang kayu, tetap juga penjara. Ya nggak, karena memang hukum buatan manusia. Tapi hukum buatan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, melihat bagaimana kondisi dia. Jadi paham ya? Kondisinya memang tidak ada punya makanan, tidak ada yang bisa dia makan, dia memang terpaksa mencuri. Dan wajib bagi setiap muslim untuk memberikan apa yang dia punya, sehingga dia mengambil haknya yang dimiliki oleh orang yang mampu tadi. Faham di sini ya? Kaidahnya apa? Ketika dalam keadaan dia terpaksa tidak punya makanan dan juga tidak ada yang bisa memberikan makanan kepadanya, bukan untuk menambah isi kulkas. Jangan nanti habis taklim pergi ke mall, oh boleh katanya nyuri. Ya boleh nyuri karena saya lagi butuh HP nih. HP saya sudah krek-krok nih, butuh. Kan ada hajat di sini saya. Boleh. Ini sesuatu yang untuk apa? Hal yang membuat kita darurat. Kecuali dalam keadaan kita dalam keadaan terjepit, kita butuh telepon, memang keadaannya memang harus butuh telepon, menelpon orang supaya bisa membantu kita, nggak ada masalah kita ambil telepon. Paham di sini? Ini masalahnya kan kita yang kita butuh makan sekarang. Paham di sini? Jelas ya? Baik. Kemudian, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ambillah apa yang mencukupi dirimu dan anak-anakmu dengan ma'ruf. Baik. Nah, kemudian syarat. Apa syaratnya sebuah hukum dikatakan, sebuah adat dikatakan muhakkamah? Apakah semua adat itu bisa menjadi sebuah hukum? Atau ada ketentuannya dalam syariat Islam? Nah, ini yang perlu kita ketahui dan ini yang perlu untuk kita bahas, dan banyak orang terjatuh dalam masalah ini. Disebutkan oleh para ulama ada beberapa syarat. Asyartul awal ay yakuna al-urfu ghairu mukhalafi lisyariah. Pertama, urufnya tersebut, adat tersebut bukan adat yang menyelisih syariat. Ahlul bilad ala anna kullu man iqtaradat naqdan lazimahu an yadfa alaihi faidatan ribawiyah lam yajuz al-amal bi hadzal uruf wa lam yakun laziman lil muqtarid atau lil muqtarad. Misalnya dalam sebuah negeri, siapa yang meminjamkan uang maka lazim bagi dia untuk memberikan faidah dari pinjaman tersebut. Harus. Sudah menjadi uruf di sebuah tempat tersebut, sudah menjadi kebiasaan di sebuah tempat tersebut. Kalau kita pinjam uang, harus kita kasih lebih. Iya, 95% masyarakat tersebut melakukannya. Dan ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Apakah kemudian boleh kemudian kita katakan hal yang seperti ini al-adatu muhakkamah? Karena sudah menjadi hukum, sudah menjadi adat dan kebiasaan di masyarakat, nggak ada masalah kita mengambil bunga dari pinjaman tersebut karena sudah menjadi adat, nggak boleh. Karena kebiasaan ini telah menyelisih dari apa? Dalil yang syar'i dan qat'i yang jelas. Kullu qardin yajri manfa'a fa riba. Setiap manfaat setiap pinjaman yang kembali yang ada manfaatnya itu riba. Ini contoh. Contoh kedua. Sudah menjadi adat dan kebiasaan di tempat kita di Aceh, kalau sudah tunangan yang gaji memean, hanam salali. Ya betul. Kalau sudah tunangan, ya ini sudah kasih emas misalnya, mayamnya 10 mayam, 20 mayam, baru kasih 5 mayam sebagai tanda jadi tunangan. Berarti sudah bisa bawa-bawa. Ya kan? Begitu adat kita di Aceh? Ya, ini adat yang kebanyakan atau adat sebagian orang? Ya, jangankan belum serahkan seserahan, belum serahkan juga udah boleh. Ya enggak? Jangankan tunangan, masih pacaran masih boleh bawa-bawa kok. Oke dah, kita bicara masalah hak tunangan tadi. Ya, sebagian masyarakat kalau sudah tunangan, yang gaji jajah, gaji memeh, hai ka tunangan duai, bahkan man. Bisa difahami? Ini kan adat. Apakah boleh kita katakan adat ini menjadi sebuah hukum di negeri kita? Enggak bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, lian yat'an
fi ra'si ahadikum bimikhayatin min hadid khairun lahu ayyamas al-mar'ah la tuhilla lahu. Dengan seseorang menusuk besi ke kepalanya, itu lebih baik daripada dia bersentuhan dengan wanita yang tidak halal baginya. Ini dalil yang syar'i, yang qat'i. Haram seorang yang bukan mahram itu menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Walaupun sudah ente kasih 30 mayam, kalau belum ijab dan qabul tetap haram. Dan sebaliknya, walaupun belum dikasih mahar sama sekali, saya pengen nikah tapi maharnya hutang, 20 mayam saya hutang, nggak kasih apa-apa, cuman bawa baju saja ke rumah istrinya. Ketika dikatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin sekian-sekian hutang, saya terima, sudah sah. Walaupun maharnya belum dikasih, walaupun belum walimahan, walaupun belum bawa apa-apa, cuman bawa celana dalam sama baju aja, tetap sah. Tapi kalau dia sudah memberikan sekian puluh mayam, sekian hidangan dan lain sebagainya, dikasih rumah, dikasih mobil, belum ijab dan qabul, tetap nggak sah, tetap nggak boleh bersentuhan. Faham di sini? Jelas ya? Baik. Contoh yang ketiga, apa lagi? Yang sudah menjadi kebiasaan di tempat kita dan itu apa? Perkara yang melanggar syariat. Apa lagi? Biar lebih banyak contoh lebih baik. Hah? Merokok. Yang lain apa coba? Hah? Tahlil. Tahlilan ya? Nah, tahlilan setelah orang meninggal. Ini adat atau ibadah ini yang dilakukan? Ini sepertinya diinginkan adalah ibadah. Jadi masuknya ke pembahasan bidah, nggak masuk ke dalam pembahasan al-adah. Atau bisa juga dikaitkan di antara keduanya. Kita masih berbicara adat dulu nih. Mereka nggak anggap itu ibadah, tapi kebiasaan. Pesiuk menganggap adat atau menganggap ibadah? Hah? Menganggap ibadah ya. Nah, ini sekarang yang kebiasaan saja dulu. Walaupun bisa saja dikaitkan. Ada di sebagian daerah ya. Kalau seandainya dia ingin menikahi seorang wanita, itu wanita tersebut ditiduri dulu, dites dulu. Ada sebagian daerah di Indonesia. Hah? Orang Cina? Oh gitu. Berarti kalau orang Cina nggak bisa jadikan hukum, karena hukum adat itu yang banyak dilakukan oleh manusia. Ada sebagian daerah seperti itu. Apakah kemudian itu menjadi hukum? Nggak bisa. Faham di sini? Ngerti ya sudah ya? Jadi yang namanya adat itu bisa menjadi sebuah hukum ketika adat tersebut tidak menyelisih syariat. Ini satu. Tapi kalau sudah menyelisih syariat, nggak boleh. Nggak boleh dilakukan, nggak boleh diikuti, nggak boleh diamalkan, nggak boleh disebarkan. Boleh disebarkan untuk diingatkan manusia tentang bahayanya ini. Paham ya? Apalagi ketika itu adat-adatnya adat kesyirikan. Ya, adat-adat kekufuran. Ya, pada masuk awal tahun Hijriah misalnya, ya, mulai mereka misalnya memandikan ini, memandikan itu dengan maksud dan tujuan untuk keberkahan dan lain sebagainya. Ada pada tanggal-tanggal tertentu harus pergi ke kuburan ini, makam ini, kebiasaan harus begini dan begini. Maka apa? Maka ini jatuh kepada kesyirikan. Dan ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali pada tanggal 10 tanggal 1 Muharram dicuci keris. Ya, kalau di tempat kita apa biasanya? Tanggal 1 Muharram pawai ya. Pawai. Ini kan kebiasaan kan? Adat kita di Aceh untuk memuliakan tahun Islam itu dengan pawai. Ini menjadi syariat atau enggak? Jelas menjadi syariat. Perempuannya dihias, pakai lipstik, pakai, Masya Allah. Nah, laki-laki yang menonton kira-kira terfitnah enggak? Hah? Ditonton sama laki-laki, Masya Allah cantik tuh, cantik tuh, itu lebih cantik tuh. Nggak boleh, haram. Menampakkan aurat. Ya, belum lagi jalan kan lenggak-lenggok, ada pakai baju seperti itu, pakai minyak wangi. Nggak mungkin dia bangun tidur pakai baju daster keluar jalan-jalan di pawai. Apa yang mau dinonton? Pasti dia akan berhias, dia akan pakai baju yang indah, dia akan mempercantik diri, dia akan memakai wangian, jalannya lenggak-lenggok. Ini haram. Gak dibolehkan dalam syariat Islam.
Nah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikunna, hendaknya mereka tinggal di rumah-rumah mereka. Kalaupun seandainya mereka keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan mereka berhijab. Ya, dan Rasulullah melaknat wanita-wanita yang berjalan berlenggak-lenggok untuk membuat fitnah di tengah-tengah laki-laki. Ini diharamkan, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan ini untuk mensiarkan Islam, untuk menampakkan bahagia kita dengan tahun Islam. Ini memang repot kita sama Wahabi ini, semuanya nggak boleh. Orang peringati Islam juga nggak boleh. Memang mereka ini bukan Islam sebenarnya. Masya Allah. Wahakala. Bisa difahami oleh ikhwan? Baik. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayakun al-urf ghaliban inda ahlihi. Uruf itu adalah kebanyakan penduduk daerah setempat. Jadi kalau antum sudah masuk ke tanah Arab, kalau di Indonesia antum biasa pegang bokong orang, di sana jangan coba-coba samain dengan di sini. Di sana sudah menjadi sebuah hukum, kalau megang bokong orang ini antum cari perang sama dia. Faham? Ini fatal sekali buat mereka. Karena ini kehormatan yang paling terjaga. Tapi kalau antum sudah sampai ke Arab, pegang-pegang kepala orang, biasa, nggak ada masalah. Oh, kesempatan nih pegang kepala orang, nggak ada masalah. Tapi kalau antum sudah kembali ke sini, jangan coba-coba. Ya, kalau ada tuh muhakamah akhi, ya toh itu ada muhakamahnya di Arab sana, nggak di sini. Mafhum? Jelas ya? Taib. Kata'amul nas bi umlatin wahida fil bilad fa idza utlika thaman fil aqd insarafa ila hadhihi umlah. Misalnya sesuatu yang sudah dilakukan oleh manusia pada hari ini dengan uang, dengan jenis mata uang. Ya, antum misalnya beli barang, berapa harganya? 100.000. Ya, kemudian antum ambil barangnya, bukan 100.000, $100.000 maksud saya. Paham di sini? Nggak bisa. Ketika anda mengatakan 100.000, urufnya di sini namanya apa? 100.000 rupiah. Kalau harganya $100.000, ente harus sebutkan karena itu sudah keluar dari kebiasaan. Paham? Oh nggak bisa. Ente sudah sepakat sama saya. Ente beli barangnya, saya sudah kirim, bayar berapa? $100.000. Nggak bisa. Ketika diangkat ke pengadilan. Ya, misalnya apakah dia harus bayar $100.000? $100.000 bedanya jauh sekali. Maka nanti akan menjadi sebuah hukum di negeri ini. Sudah ketika diinginkan 100.000 akadnya, maka diinginkan berapa? Rupiah, walaupun tidak disebut rupiah di situ. Karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, ketika kita bermuamalah dengan uang, maka diinginkan uang rupiah di sini. Bisa difahami? Nah begitu juga kalau antum nanti pergi ke Amerika, padupnya $100.000, jangan terpikir $100.000, berarti $100.000. Bisa difahami? Baik, ini salah satu contoh yang itu sudah menjadi uruf kebanyakan masyarakat. Tetapi uruf ini dijadikan sebagai landasan hukum ketika syarat yang pertama terpenuhi. Ketika syarat pertama tidak terpenuhi, walaupun seluruh masyarakat mengamalkannya, tetap tidak boleh dilakukan. Faham di sini? Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ayakun al-uruf sabiqan ghairu lahiq. Fala ishtara insan min ghairi bi 60 riyalan qabla 80 sanah. Qabla 80 sanah. Fa innana la nahkum ala dhalik bi riyalat al-mawjuda bainana al-an. Bal bima yusamma riyalan fi dhalika az-zaman wa ya riyalatul fiddah. Ayakun al-uruf sabiqan ghairu lahiq. Yaitu uruf-uruf yang terjadi itulah uruf-uruf yang sabiqan, maksudnya yang telah lama di situ, yang sudah menahun menjadi adat dan kebiasaan di masyarakat itu. Bukan uruf-uruf yang baru dikenal di zaman sekarang, yang tidak diketahui oleh semua orang, hanya sebagian orang saja yang mengetahuinya. Tidak, tapi urufnya uruf yang sudah berlangsung lama di masyarakat tersebut. Faham? Sudah berlangsung lama. STA TV Media Syiar Islam.